Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masyaallah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah kita sanggup untuk menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat menuntut ilmu, nikmat belajar tentang agama Islam, satu-satunya jalan agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang membaca buku yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu Riyadhus Shalihin min Kalamis Sayyidil Mursalin. Kita sudah sampai pada bab sabar. Nah, dan kita sudah sampai ke hadis yang ke-34. Nah, dari seluruh hadis yang ditulis oleh beliau, atau hadis yang ke-10 dari bab yang ketiga ini, yaitu bab sabar. Nah, tafadhol dibaca. Awwadtuhu Naam, barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia yaitu Anas bin Malik, semoga Allah SWT merahmatinya. Qala, dia berkata, siapa yang berkata? Anas bin Malik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha agung, qala, dia berfirman, idza batalaitu abadi, kalau aku menguji hambaku, bihabibataihi, dengan kedua hal yang sangat dicintai oleh hambanya. Maksudnya adalah penglihatannya, maksudnya matanya nanti. Fasabara, dan dia bersabar, awwadtuhu minhumal jannah, maka aku akan ganti keduanya itu dengan surga. Rawahul Bukhari dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Nah, kita terangkan. Wa an Anas, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Masih ingat apa yang antum ingat tentang Anas bin Malik? Nah, itu khadimur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di Anas itu adalah yang paling dikenal dari beliau adalah khadimun Nabi, pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tuanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah. Jadi Anas bin Malik itu Al-Ansori, bukan Al-Muhajir, tapi adalah ahlu Ansor, yaitu ahlul Madinah, penduduk kota Madinah yang sangat menolong Rasulullah dan para sahabat dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Orang tuanya itu waktu kecil apa? Menitipkan putranya, yaitu Anas bin Malik, kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Sebenarnya untuk hadiah awalnya. Karena dahulu itu ketika Rasulullah SAW datang, itu orang-orang Ansor memberikan hadiah-hadiah yang sangat luar biasa. Nah, ibunya ini memberikan anaknya. Makanya barakallahu fikum, Rasulullah itu sangat menyayanginya.
Makanya nanti Anas itu mendapatkan keberkahan karena sebab melayani Rasulullah SAW, menjadi salah satu dari sahabat yang paling berilmu. Bahkan beliau radhiyallahu taala anhu itu menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor berapa? Yang pertama siapa? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, jelas, ya kan? Yang kedua, Abdullah ibni Umar. Yang ketiga, ini Anas bin Malik. Siapa dia? Tadi yang tanyakan di pertama. Siapa beliau? Khadimu Rasulullah SAW. Iya kan? Bisa seorang pelayan tapi mendapatkan akhirnya kemuliaan yang sangat tinggi. Kapan? Tatkala dia menjadi pelayan orang-orang soleh, maka dia akan menjadi orang yang baik. Almar'u ala dini khalilih, falyangdur ahadukum ala man yukhalil. Agama, watak, tingkah laku seseorang itu akan sangat terpengaruh dengan orang yang paling sering dia bersama, dengan kekasihnya. Maka Suhel, Adam, Sahel, duduk, tutup pintunya. Kalau enggak di rumah, kalau enggak di kelas. Ini tempat belajar ya, bukan untuk bermain-main. Waktunya bermain ada nanti ya. Nah, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Berkhidmat. Kita melayani, kita membersamai orang-orang soleh, itu kita akan menjadi apa? Ketularan. Karena apa? Agama seseorang, perilaku seseorang itu akan sangat berpengaruh dengan siapa? Teman karibnya, teman dekatnya. Nah, seperti itu. Makanya ini ibunya itu. Ibunya Anas bin Malik itu cerdas sekali. Makanya apa? Anas dihadiahkan, dititipkan. Mau terserah, mau dia jadikan apa silahkan. Bahkan untuk melayani diperintahkan seperti itu. Walaupun akhirnya nggak jadi pelayan sebenarnya. Ya apa? Menjadi murid yang sangat disayang. Akhirnya apa? Anas bin Malik tumbuh menjadi sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Bahkan nomor 3 di bawahnya Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Nah, itu barokahnya apa? Barokahnya apa? Berteman dengan orang baik. Makanya pilih teman. Pilih teman, bukan pilih-pilih yang dalam segi apa? Status sosial. Entah seneng lah kalau Pak Mular berisi sugih misalnya seperti itu. Enggak kayak gitu. Aku tak seneng kalau Pak Mular berisi sergap sembahyang. Bok ketularan sergap sembahyang. Seperti itu. Berteman, kita lihatnya adalah apa? Ketakwaannya. Agar apa? Agar kita ketularan ketakwaannya. Berarti sergap sembahyang kan otomatis ya. Pas waktunya sembahyang mesti sembahyang. Pertama mungkin pakai orang penak yo. Berarti dia sembahyang, masanya orang sembahyang. Pertama adalah orang pakai wudhu, tapi akhirnya doyan. Ya tidak. Akhirnya adalah kita suka. Kita terbiasa dengan ibadah. Karena jiwa kita itu secara asal itu memerintahkannya kepada yang enggak baik. Innan nafsa la ammaratum bisu, kata Allah SWT. Sungguh hawa nafsu ini secara asal itu memerintahkan kepada apa? Suatu keburukan. Maka apa? Kita membiasakan diri kita, membiasakan jiwa kita untuk apa? Berbuat baik. Salah satu faktor pendorongnya adalah apa? Berteman dengan orang-orang baik. Berarti nggak boleh berteman dengan orang-orang yang nggak baik. Bukan nggak boleh. Tapi kalau kita bisa mengajak dia menjadi orang baik, maka silahkan. Tapi kalau kita ke bawah menjadi nggak baik, maka keselamatan diri itu lebih utama, ya kan? Kan yang diperintahkan adalah apa? Ku anfusakum, ya kan? Yang diperintahkan apa? Menyelamatkan siapa? Diri sendiri dulu. Ku anfusakum ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan juga keluarga kalian dari neraka. Kan seperti itu. Jadi kita nyari teman, nyari orang-orang dekat, itu jangan kita melihatnya status
status sosialnya, kekayaannya, kedudukannya, kecantikannya, ketampanannya, atau apalah seperti itu. Karena apa? Itu akan malah bikin kita panas. Hal itu akan buat kita panas. Ya iri sih. Aduh, kayu sih mobilnya, kayak bangunan maning. Sementara Allah takdirkan kita dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan atau mungkin lagi kurang. Sehingga apa? Gembrungsung. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, ahli ibadah, kepenak ya. Karo kata, waya sembahyang sembahyang. Waya ngaji ngaji. Waya kerja ya kerja. Deneng ya mangan. Deneng ya urip. Deneng ya manggon. Deneng anaknya ya sekolah. Deneng ya kelamben. Seperti itu. Akhirnya apa? Adem. Seperti itu. Berteman dengan ahli dunia itu sifatnya adalah, dunia itu sifatnya panas. Dunia itu sifatnya apa? Panas, capek, dan melelahkan. Dicari belum tentu dapat, sudah dapat pun belum tentu tenang. Beda dengan ilmu. Beda dengan ketakwaan. Maka sifatnya adalah sejuk. Maka tatkala kita mencarinya pun, coba kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Nabi SAW, di tempat yang bersih, di tempat yang turunkan rahmat, kita mendapatkan apa? Ketenangan. Apalagi tatkala kita mengamalkannya. Seperti itu. Nah, ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kekhususan agama kita, yaitu adanya apa? Sanad. Adanya apa? Riwayat. Jadi agama kita itu dibangun di atas apa? Betul-betul wahyu. Wahyu itu apa? Kalamullah. Firman-Nya apa? Allah SWT yang bisa berupa apa? Ayat Al-Quran atau apa? Hadis Nabi SAW. Berarti pasti benar. Berarti pasti maslahat. Berarti pasti baik. Itu agama kita. Pasti benar, pasti baik, pasti rahmat, pasti cinta kasih. Itu pasti persatuan. Tidak akan ada satupun ayat ataupun hadis yang isinya adalah apa? Membinasakan. Yang isinya adalah apa? Memporak-porandakan. Yang isinya adalah apa? Mengadu domba dan memecah belah. Gak akan ada. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, tidak ada agama apapun yang seperti agama kita, yaitu apa? Jelas mata rantai keilmuannya. Sampai itu Rasulullah SAW yaqul, Anas bin Malik mengatakan bahasanya apa? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi ini betul-betul agama kita itu bersumber dari sumber yang benar, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qala yaqul, beliau SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla qala, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, Rasul mendapatkan wahyu dari siapa? Allah. Masya Allah, itu kan. Innallaha azza wa jalla qala, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis apa? Sudah pernah kita jelaskan. Hadis qudsi. Nah, idza batalaitu abdi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau aku menguji hambaku. Berarti Allah itu memang di kita, kehidupan kita di dunia ini adalah ujian. Jadi jangan kaget. Kadang kita uji dengan apa? Kehidupan yang sempit. Nggo nempur angel. Klambi ora ganti-ganti. Badahan ora teng nyandang klambi anyar. Bisa jadi. Bisa jadi juga Allah SWT menguji kita dengan sebaliknya. Jangan dikira kelapangan rezeki, kekayaan dan yang lain itu bukan ujian. Bahkan itu ujian yang lebih banyak orang tertipu di situ. Karena apa? Dia menganggap itu adalah sebagai bentuk kasih sayang, tapi dia tidak bisa mensyukurinya dengan baik. Sehingga dia gunakan untuk apa? Untuk apa? Kemaksiatan mungkin, atau berfoya-foya.
atau yang lainnya, kan seperti itu. Akhirnya apa? Harta itu bukan menjadi apa? Rahmat, justru menjadi apa? Hisab dan azab. Iya kan? Jadi kita hakikatnya di dunia ini itu semuanya adalah ujian. Termasuk apa? Tangan kita itu ujian bagi kita. Mata kita itu ujian bagi kita. Telinga kita ujian bagi kita. Handphone kita ujian bagi kita. Semuanya itu ujian. Jangan dikira itu adalah apa? Sebagai karunia belaka yang tidak ada apa? Ujian padanya. Bukankah tangan kita bisa untuk apa? Mengangkat hal yang baik-baik? Sebagaimana juga bisa untuk apa? Mengangkat hal yang tidak baik. Bukankah mata kita bisa untuk melihat yang baik-baik? Sebagaimana juga bisa untuk tidak melihat yang baik-baik. Bukankah lisan kita bisa untuk berucap yang baik? Sebagaimana juga bisa berucap yang tidak baik. Berarti itu ujian atau bukan? Ujian. Semuanya ujian. Jangan dikira itu tidak Jangan dibayangkan ujian cuma lagi kere, lagi ora duit, lagi urung apa seperti itu, atau lagi sakit, atau yang lain. Ya itu ujian. Tapi kesehatan juga ujian. Untuk apa kesehatan kita gunakan? Itu. Dan orang banyak terlalai di sini. Tatkala sakit, tatkala miskin, mungkin dia apa? Mengakuinya itu sebagai ujian. Tapi tatkala dia dilapangkan, dia diberikan kesehatan, dia diberi keluasan rezeki, belum tentu dia sadar bahwasanya itu semua adalah apa? Ujian. Bukankah kita melihat atau mungkin kita pernah melakukannya? Tatkala Allah titipkan kepada kita kekayaan, kemudian kita menjadi sombong, menjadi takabur, iya kan? Tatkala Allah titipkan kepada kita ilmu, kemudian kita menjadikan merendahkan orang lain. Bukankah itu adalah ujian yang sangat nyata? Seperti itu. Jadi memang apa? Allah itu di dunia kita ini adalah ujian. Dari mau tidur sampai bangun tidur. Itu semuanya adalah ujian. Makanya bagaimana selamatnya? Ya dari mau tidur sampai bangun tidur apa? Semuanya kita pastikan untuk Allah dan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi rahmat. Itu lolos kita dalam ujian kita. Nah, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idabtalaitu 'abdi bihabibataihi." Kalau aku menguji hambaku dengan kedua matanya. Maksudnya apa? Allah mengambil mata penglihatan dari seorang hamba. Disebutkan habibah itu karena apa? Pertama, kalau dari segi bahasa, dari segi nahwu, mata itu adalah isim mu'annas. Isim mu'annas itu yang menunjukkan perempuan. Loh, ainun enggak ada tak marbutohnya, Ustaz. Nah, itu adalah mu'annas majazi. Yang salah satu mu'annas majazi adalah apa? Anggota badan yang double. Itu namanya mu'annas. Mata, tangan itu nanti mu'annas. Nah, makanya habibah. Kemudian dikatakan habibah. Habibah itu apa artinya? Secara bahasa artinya apa? Kekasih, iya kan? Namanya mata itu adalah sesuatu yang sangat kita kasih, yang sangat kita cintai, iya kan? Nah, ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita sangat menyintai ini. Yakinlah, saya yakin. Tidak ada satupun kayaknya orang yang apa? Mengganti kedua matanya ini untuk ditukar dengan Ferrari kayaknya. Ada? Kayaknya nggak ada yang mau, iya kan? Sekinyis-kinyis melonge Ferrari, tetap nggak akan mau menukar dengan kedua matanya. Insya Allah nggak ada. Kenapa? Ya apa fungsinya? Naik Ferrari tapi tidak bisa melihat Ferrari, iya kan? Makanya dikatakan habibah. Kekasih yang sangat dicintai. Bahkan ini adalah pangkal semua kenikmatan mungkin. Kita melihat sesuatu itu yang pertama, menikmati sesuatu kita itu pertama dengan apa? Melihat dulu, ya kan? Misalnya dengan simbol gedang siapa? Bakul pisang. Misalnya dalam pisang. Apa ngerasakan di situ? Kan nggak mungkin kita merasakan pisang dulu. Nek merasakan kudu bayar jelas, iya kan? Tapi kita menikmati pisang itu dengan cara apa? Dilihat dulu, masya Allah,
belentot, kita tua jelas seperti itu. Kuning seperti itu dan yang lainnya, iya kan? Kita menikmati pisang tersebut adalah dengan apa? Melihat dulu. Melihat ternak. Apa kita dijijik mangan dagingnya? Kan enggak. Tapi kita melihat apa? Bentuknya dulu kan? Masya Allah. Domba ini lemu-lemu, nyenengi, sehat-sehat, iya kan? Dari mana kita menikmatinya? Dari penglihatan, iya kan? Awal kali kita menikmati nikmat Allah itu adalah dengan penglihatan. Kalau mampu ya mungkin bisa lah dengan indera yang lain, seperti indera pengecap, indera rasa. Contohnya, misalnya ya, dalam sate, kandel-kandel gede-gede. Ya minimal wis apa? Menikmati, weruh gitu kan. Tapi wong ora weruh, ya nggak bisa menikmati kan. Adapun nikmat selanjutnya misalnya bisa ngilat atau bisa nyokot ya harus duit seperti kan. Tapi minimal apa? Wis duwe, wis bisa weruh, iya kan? Seperti itu. Tapi aja menikmati istrine wong ya itu dosa itu ya. Seperti itu. Makanya Masya Allah disebutkan mata itu dikiaskan, digambarkan dengan apa? Habibah, dengan kekasih. Karena memang apa? Itu adalah awal kita menikmati apa? Karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan kedua kekasihnya, maksudnya kedua matanya. Maksudnya apa? Allah angkat penglihatannya. Fasabara, kemudian dia berapa? Bersabar. Awadtuhu minhuma al-jannata. Aku ganti dengan kesabaran dia karena diangkat penglihatannya itu dengan apa? Surga. Masya Allah. Pelajaran yang penting bahwasanya apa? Tatkala ada ujian, tatkala ada musibah, yakin kaum muslimin dan muslimat, Allah tidak akan pernah mendolimi kita sebenarnya. Yakin itu harus. Itu yang pertama harus kita tanamkan. Misal kayak ini kan mencontohkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menguji dengan apa? Menghilangkan penglihatan seorang hamba, dibutakan seperti itu. Apakah Allah menginginkan kedoliman bagi hamba tersebut? Sama sekali tidak. Buktinya apa? Awattuhu minhumal jannah. Aku ganti kepada orang tadi yang matanya apa? Buta, kemudian dia bersabar dengan apa? Surga. Iya kan? Seperti itu. Bahkan kata Syekh Utsaimin, dan ini memang realita, kalau orang kehilangan salah satu panca inderanya, biasanya dia akan menonjol pada indera yang lain. Iya tidak? Contoh sih, orang buta itu coba suruh jalan itu, nggak nabrak-nabrak mobil loh. Orang yang melek, genah-genah aku lagi ngadeg nang ngarep itu tabrak bae. Iya kan? Karena kagak pikiran utang kan, seperti itu kan? Seperti itu. Orang yang buta coba kalian kita lihat kan, orang yang buta itu jalan sembrundul loh. Berarti apa? Allah kuatkan pada indera yang lainnya. Misalnya indera perabanya, indera pendengarannya dan lain, iya kan? Seperti itu. Jadi pasti ada hikmah dan Allah tidak akan mungkin mendolimi seorang hamba. Bisa jadi itu sebuah kesayangan agar matanya tidak digunakan untuk hal-hal yang bermaksud kepada Allah. Syekh bin Baz rahimahullah taala itu buta, tapi Al-Quran hafal. Hadis ribuan mungkin. Bukan mungkin lagi, ribuan hadis hafal. Seperti itu. Kenapa? Bisa jadi itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar apa? Matanya tidak melihat ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ilmunya betul-betul menghujam ke hati. Kenapa? Karena tidak dikotori dengan kemaksiatan. Jadi seperti itu. Pelajaran yang penting apa? Kalau ada musibah yang menerima kita harus yakini bahwasanya apa? Tidak ada Allah itu menginginkan kedoliman bagi kita. Ustaz, bener kan? Nyongkat ganu kere bae kowe. Rasa nggak baik pada Allah. Karena apa? Aksaru ahlul jannah, kebanyakan ahli surga itu apa? Masakin. Itu adalah orang-orang miskin. Berarti ya Allah, kayaknya nyong ahli surga kayaknya bakat tuh wis. Jeneng kere seperti itu. Seperti itu. Ya kan seperti itu. Daripada kita menyalahkan, kalau takdir kan
Kalau takdirnya seperti itu, kita mau nyalakan siapa, ya kan? Ya sudah, berprasangka baik aja. Kalau mau ya berusaha, seperti itu kan? Prasangka baik terus kepada siapa? Allah yang pertama. Sehingga hidup kita tenang. Dan itu. Nah, ini hadis yang ke-34. Kemudian hadis yang ke-35. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa an Atha ibni Abi Rabah, dari Atha ibni Abi Rabah, qala, dia berkata, qala libnu Abbasin, berkata kepadaku Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, kalau Abbas itu punya anak banyak, kalau dimutlakan kepada Ibnu Abbas, itu maksudnya siapa? Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata Ibnu Abbas kepada Atha ibni Rabah, ibni Abi Rabah, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang perempuan yang sudah dicap, sudah dilegalkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia adalah penduduk surga. Fakultu bala, maka Atha bin Abi Rabah ini mengatakan, ya tentu, seperti itu. Qala, kemudian Abdullah bin Abbas berkata, hadihim ra'atus sauda, ini perempuan yang hitam ini, seperti itu. Ini adalah ahli surga. Karena apa? Rasulullah SAW telah apa? Menyatakan dia sebagai ahli surga. Nah, atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat, dia menjadi ahli surga itu karena gini, suatu saat dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian perempuan ini berkata, "Inni usra, aku ini terkena penyakit as-sara'. Sara' itu bisa seperti ayan atau bisa pokoknya kejang-kejang lah. Kadang kejang-kejang seperti itu. Epilepsi seperti itu. Atau bisa jadi as-sara' itu karena kemasukan jin. Nanti kita jelaskan. Wa inni atakasyafu, dan terkadang karena tadi dia berkejang seperti itu tanpa kontrol, akhirnya kadang kan auratnya kebuka. Nah, fad'ullaha ta'ala li, maka doakanlah kepada Allah untukku. Nah, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, kamu bersabar dengan ini, maka apa? Kamu pasti akan apa? Masuk surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiqi. Kalau engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan engkau. Jadi diberi dua pilihan. Dipilih untuk sabar dan dipastikan menjadi apa? Penduduk surga, atau dipilih untuk disembuhkan. Dia Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, maka perempuan ini berkata, asbiru. Aku pilih yang pertama, yaitu aku pilih sabar. Faqalat, kemudian berkata lagi, ini atakasyafu, tapi ya tadi kalau pas lagi kejang itu terkadang apa? Bajuku terbuka sehingga auratku kelihatan. Fad'ullaha an la atakasyafa. Maka doakan kepada Allah tatkala aku lagi kejang seperti itu agar auratku ini tidak terbuka. Fada'alaha. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan akan hal tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, kita jelaskan. Wan Atha ibni Abi Rabah, dari Atha ibni Abi Rabah. Atha ibni Abi Rabah ini bukan sahabat. Atha ibni Abi Rabah ini adalah murid seniornya Abdullah ibni Abbas. Beliau rahimahullah ta'ala itu adalah orang Yaman. Nah, yang mana saya tadi cari, lahir itu pada tahun 27 Hijriah dan wafat pada tahun 114 Hijriah. Nah, kemudian Atha ini adalah Ibnu Abi Rabah, ini adalah orang Yaman. Orang Yaman dulu itu waktu Rasulullah SAW masih hidup, itu Rasulullah SAW pernah mengutus Mu'ad ibn Jabal ke Yaman. Nah, salah satu daerah yang dihampiri oleh Mu'ad adalah daerahnya Atha ibn Abi Rabah ini. Nah ini, makanya barakallahu fikum, pentingnya kita safar, pentingnya kita berdakwah, ya kan? Siapa tahu
atas sebab dakwah kita orang itu mendapatkan hidayah Islam. Mu'adz ibni Jabal ini safar ke Yaman, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Berdakwah, menyeru orang agar masuk Islam. Nah, salah satunya adalah di daerahnya ini atau Ibni Abi Rabah, sehingga kampungnya itu menjadi kampung yang muslim. Dan sekarang ya Yaman ya negeri muslim, seperti itu. Nah, qala li Ibni Abbas, berkata kepadaku guruku, yaitu Abdullah ibni Abbas. Berarti siapa? Abdullah ibni Abbas ini siapa? Abdullah ibni Abbas itu siapa itu tadi? Derajatnya siapa? Sahabat. Atau Ibni Abi Rabah atau Ibnu Abi Rabah muridnya siapa? Muridnya Abdullah Abbas. Berarti muridnya sahabat namanya apa? Tabi'in. Jadi sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan iman. Itu mendapatkan predikat sahabat dan tidak ada predikat yang lebih baik dari sahabat setelah kenabian. Derajat paling baik itu Nabi. Yang setelahnya adalah sahabat. Dan itu tidak ada yang lebih baik dari itu. Makanya ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memuliakan sahabat. Seperti itu. Nah, di bawahnya ada generasi kedua. Yang kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu sahabat. Dan kemudian setelahnya, yaitu siapa? Tabi'in. Yaitu setelahnya tabi'ut tabi'in. Berarti siapa ini? Atau Ibni Abi Rabah adalah generasi kedua atau namanya tabi'in. Jadi tabi'in itu siapa? Orang yang bertemu dengan sahabat dan beriman dengan Islam dan mati dalam keadaan Islam atau mati dalam keadaan beriman. Itu namanya tabi'in. Dan atau Ibni Abi Rabah ini adalah kibarut tabi'in. Ulamanya tabi'in. Seperti itu. Kenapa? Karena salah satunya ini, beliau rahimahullah ta'ala berguru dengan sahabat. Makanya kemuliaan itu ada dengan ilmu. Kemuliaan itu ada dengan ilmu, ada dengan belajar. Coba sekarang Imam Syafi'i sampai sekarang masih diingat namanya, ya kan? Semua orang kenal, semua orang Islam kenal Imam Syafi'i. Insya Allah sampai akhir kiamat pun tetap manusia akan kenal Imam Syafi'i. Pertanyaannya, siapakah orang yang terkaya di zamannya Imam Syafi'i? Atau 5 besar orang terkaya dalam zamannya Imam Syafi'i? Siapa coba? Gak teringat kan? Seperti itu. Jangankan zamannya Imam Syafi'i, zaman kemarin aja lah, tahun 1800-an misalnya, yang baru 200 tahun yang silam. Siapa orang terkaya? Gak teringat, iya kan? Siapa yang orang paling berkuasa? Gak diingat juga, iya kan? Tapi orang yang punya ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala abadikan. Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan namanya. Barokahnya apa? Ilmu, iya kan? Rasulullah SAW itu dikenal karena apanya? Karena ilmunya. Karena Rasulullah membawa Al-Quran dan hadis, ya kan? Bukan karena kekayaannya, bukan karena beliau adalah pemimpin, bukan. Tapi karena apa? Beliau membawa wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Abu Bakar, Umar, semuanya sahabat itu dikenal karena apa? Karena muridnya Rasul. Muridnya Rasul itu ngambil apa? Ngambil hartanya Rasul atau ngambil ilmunya Rasul? Ilmunya Rasul. Termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Ahmad, seluruh a'immah akan senantiasa dikenal oleh kaum muslimin dan selalu didoakan. Bukankah kita kalau menyebut Imam Syafi'i kemudian kita katakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, masya Allah, iya kan? Tetangga kita baru mati mungkin 3 atau 2 hari yang kemarin, sudah nggak diingat, iya kan? Seperti itu. Jadi dengan ilmu orang itu akan mulia. Dengan ilmu orang itu akan abadi. Dengan ilmu orang itu akan selalu mendapatkan doa. Dengan ilmu orang itu akan selalu berpahala. Karena dia mengajarkan kebaikan yang berupa ilmu. Tidak ada yang lain. Sekaya-kayanya orang zamannya Imam Syafi'i aja nggak kenal, apalagi yang paling miskin. Iya kan? Lah terus kita mau apa coba? Berilmu? Enggak. Kaya banget juga enggak.
Iya kan? Maka nggak ada jalan pilihan. Kecuali apa? Kita harus bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada jalan lain untuk kita mendapatkan kemuliaan. Nggak ada jalan lain. Seperti itu. Nah, qala li Ibnu Abbasin, Abdullah Ibnu Abbas, beliau adalah sahabatnya Rasul berarti. Siapanya Rasul? Abbas itu kan apanya Rasul? Paman. Berarti sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti sama-sama Quraisy. Sama-sama dari kabilah yang paling mulia, itu kabilah Quraisy. Nah, dan dia termasuk Ahlul Bait. Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1 Abu Hurairah. Nomor 2 Abdullah bin Umar. Nomor 3 yang tadi saya barusan, Anas bin Malik. Nomor 4 Aisyah radhiyallahu taala anha. Nomor 5 Abdullah bin Abbas. Nah, nomor 6 Jabir bin Abdillah. Nah, yang dihafal itu ya. Jangan top scorer Liga Champion atau top scorer abadi Ronaldo, Pele, Messi, seperti itu hafal sampai gol-golnya, hafal jumlahnya. Tapi apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berapa? Enggak tahu. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas berapa? Enggak tahu. Jangan. Nah, jadi beliau adalah salah satu sahabat yang paling kibar dan beliau adalah apa? Termasuk Ahlul Baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia mengatakan, "Ala urika imratan min ahlil jannah?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau salah satu wanita yang sudah tetapkan sebagai penduduk surga. Masya Allah. Di dunia masih apa? Sudah ditetapkan sebagai ahlul jannah. Masya Allah. Dan keyakinan ahli sunnah ini penting. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu tidaklah kita menetapkan seseorang sebagai ahli surga atau ahli neraka, kecuali apa yang ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita mengatakan fulan Pak siapa seperti itu, Pak Ahmad misalnya ahli surga, pasti penduduk surga. Gak boleh. Atau kita mengatakan misalnya Obama adalah penduduk neraka. Gak boleh. Dia kan Kristen, Ustaz. Iya, tapi kan belum mati. Bisa jadi nanti masuk Islam, ya kan? Karena kita nggak tahu akhir dari kehidupan seseorang. Kita nggak boleh mengatakan Raja Salman adalah mesti penduduk surga. Belum tentu, nggak boleh. Tapi apa? Ya kita berharap orang Islam adalah apa? Menjadi penduduk surga. Tapi nggak boleh memastikan, kecuali apa yang sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW. Seperti siapa? Perempuan ini. Seperti siapa lagi? Abu Bakar. Seperti siapa lagi? Umar, Utsman, seperti itu. Ya 10 orang yang sudah dijamin sebagai penduduk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Utsman fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Jubair fil jannah, dan yang lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, seperti itu. Nah, Tolha fil jannah, seperti itu. Itu enggak apa-apa. Karena apa? Rasulullah SAW sudah apa? Menetapkannya. Dan Rasulullah SAW tidaklah berbicara kecuali dari wahyu. Jadi itu akidah yang penting. Bahwasanya apa? Tidak boleh kita menetapkan seseorang, menghukumi seseorang dia sebagai ahli surga atau ahli neraka. Enggak boleh. Kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fakultu bala, maka atau Abi Robah ini mengatakan, iya tentu saya pengen dikasih tahu, seperti itu. Kemudian Abdullah bin Abbas itu mengatakan, ini ada perempuan yang hitam, Masya Allah. Perempuan hitam, dia tidak dianggap di kaumnya, tidak dianggap, tidak memiliki status sosial, Masya Allah. Coba, bagaimana Islam itu tidak pernah menilai sesuatu dengan apa? Zahir. Menilai sesuatu dengan apa? Suku. Menilai sesuatu dengan apa? Ras.
Menilai sesuatu dengan apa? Status sosial. Islam nggak pernah melihat itu semua. Tapi Islam melihat apa? Islam yang melihat adalah apa? Ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa? Orang yang paling bertakwa. Makanya kita jangan pernah silo dengan orang yang mempunyai kedudukan. Sebagaimana kita jangan pernah meremehkan orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan. Jangan kita silo dengan orang-orang kaya. Sebagaimana jangan pernah kita meremehkan orang-orang miskin. Bagaimana kita meninjaunya? Tinjau dengan apa? Ketakwaan dan keimanan yang ada pada mereka. Sebagaimana Allah SWT memuliakan siapa? Orang-orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena yang namanya status sosial, karena yang namanya harta, karena yang namanya kedudukan, Allah itu bagi kepada siapa saja yang Ia kehendaki, nggak pandang bulu. Makanya tidak ada kemuliaan pada hal tersebut. Kecuali apa? Hal tersebut digunakan untuk ketakwaan. Seperti itu. Kan orang nggak bisa milih untuk dijadikan lahir menjadi kulit hitam atau kulit putih, iya kan? Sebagaimana orang tidak akan pernah memilih untuk menjadi orang miskin, iya kan? Kepenginnya sugih, tapi kan ditakdirkan miskin. Langkau bate ya. Antum ngeliat nenggone dokter Robert atau dokter Tanjung, obat anti miskin, nggak ada. Seperti itu, nggak ada. Karena itu sudah tetapan kau nih. Makanya apa? Ini nggak akan pernah dipuji. Ini nggak akan pernah menjadi standar pujian. Yang standar pujian adalah apa? Ketakwaan. Orang itu bertakwa, maka orang itu terpuji. Orang kaya bertakwa, terpuji atau tidak? Terpuji. Orang miskin bertakwa, terpuji atau tidak? Terpuji. Orang negro bertakwa, terpuji atau tidak? Orang Cina bertakwa, terpuji atau tidak? Orang Arab, Indonesia, semuanya bertakwa, maka itu terpuji. Gak ada sangkut pautnya keterpujian di sisi Allah itu dengan sifat-sifat duniawi. Maka kita juga menghukumi makhluk itu jangan dengan sifat-sifat dunia. Mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang dia tokoh masyarakat, kita ndepe-ndepe. Kalau dia orang miskin, kalau dia tidak punya status sosial, kita lupakan, kita nggak anggap, kita jadikan kacung. Nggak boleh seperti itu. Allah saja tidak pernah menganggap seperti itu, iya kan? Allah menganggapnya apa? Ketakwaan. Mengukurnya dengan apa? Ketakwaan. Bahkan ini imra'atus sauda, perempuan yang hitam. Di dunia sudah dicap sebagai apa? Penduduk surga. Masya Allah. Itu. Barakallahu fikum. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang karena sudah azan. Naftatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.